Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Tridianda dengan BP 20010021 akan menjelaskan mengenai perusahaan jasa menggunakan Zahir Accounting, yaitu perusahaan Alda Rancor, dosen pengampu Bu Dina Anggraini, SE MSI, kelas PKA 2A1. Yang pertama, kita klik aplikasi Zahir Accounting sebanyak 2 kali. Maka muncullah tampilan berikut ini. Kita pilih membuat data baru. Untuk informasi perusahaan, kita sesuaikan dengan soal, yaitu informasi umum perusahaan, baik itu nama, alamat, negara, kota, kode pos, telepon, awal periode dan akhir periodenya. Untuk Gmail bisa dipakai email sendiri. Untuk website kita kosongkan saja. Lalu lanjut kita pilih buat data baru. Kita simpan di desktop. Kita bikin UAS PKA Alda Tridianda. Lalu kita pilih save. Hilangkan tanda bintang dan kita bikin nama filenya UAS PKA 2A1 Alda Tridianda. Kita save, kita tekan lanjut. Kalau sudah selesai lanjut, lalu kita tekan proses. Untuk jenis usaha kita pilih perdagangan umum, kita tekan ya. Lanjutkan karena mata uangnya rupiah. Kita lanjutkan dan selesai. Selanjutnya kita pilih data rekening. Kita lihat data apa saja yang kurang berdasarkan soal. Pada soal banknya yaitu Bank Indonesia, kita ubah bank menjadi Bank Indonesia. Kita juga menambahkan akun perlengkapan, karena pada data rekening tadi kita tidak melihat adanya perlengkapan, sedangkan pada soal terdapat perlengkapan. Selanjutnya kita mengisi saldo awal akun. Untuk mengisi saldo awal akun, kita sesuaikan neraca pada soal tadi, seperti kas yaitu sebesar 5 juta kas kecil, sedangkan kas sebesar 250 juta, begitupun seterusnya. Nah, namun untuk akumulasi penyusutan kita berikan tanda min di depannya, karena itu sebagai pengurangan terhadap penyusutannya, seperti akumulasi penyusutan kendaraan, pengurangan terhadap kendaraan. Lalu kita isikan semua saldo di neraca ke dalam saldo awal akun.
Setelah kita mengisi semua aset, kewajiban, dan modal, maka akan tertera nilai sebesar Rp 0,0, menandakan sudah balance. Selanjutnya kita mengisi harta tetap. Karena videonya tidak terekam, jadi ini saya screenshot. Yang pertama kita mengisi nama harta tetap, yaitu Daihatsu Xenia, kelompoknya yaitu kendaraan, tanggal beli kita sesuaikan yaitu 2 Januari 2019, dan harga belinya yaitu 300.500.000. Selanjutnya kita terhitung tanggalnya pasti selalu akhir periode, yaitu 31 Desember 2019. Nah, berikut adalah kelompok harta tetap, yaitu kendaraan. Pada kode akun aset atau harta kita isikan kendaraan. Pada akumulasi depresiasi kita isikan juga kode akumulasi penyusutan kendaraan. Dan pada kode depresiasi kita isikan penyusutan kendaraan. Begitupun seterusnya pada transaksi yang lain. Nah, berikut transaksi yang kedua, yaitu Suzuki APV, kelompoknya kendaraan. Tanggalnya kita sesuaikan dengan soal, yaitu tanggal 5 bulan 7 2019. Umur ekonomisnya secara otomatis yaitu 8 tahun. Akumulasi bebannya sebanyak 20 juta, sedangkan terhitung tanggalnya pastinya tanggal 31 Desember 2019. Klik OK, kita tekan konfirmasi ya. Nah, di sini kita dapat melihat daftar data. Selanjutnya pada harta tetap yang kedua, yaitu peralatan. Kita tambahkan seperti kita menambahkan kendaraan, kita pilih peralatan. Umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Pada aset hartanya kita pilih mesin dan peralatan. Sedangkan pada akumulasi yaitu akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Dan pada depresiasi kita pilih penyusutan peralatan. Kita tekan OK, lalu lanjut, tekan peralatan, kita isikan tanggal beli. Kita sesuaikan juga dengan soal, yaitu tanggal belinya yaitu 17 Januari 2019 dengan harga 3 juta. Akumulasi beban sebesar 300.000. Sedangkan terhitung tanggalnya pastinya 31 Desember 2019. Kita pilih rekam. Oke ya. Dan ini daftar peralatan, lalu kita tambah baru untuk mengisi peralatan kedua, yaitu laptop Lenovo, kelompoknya kita pilih peralatan. Tanggal belinya yaitu 18 Januari 2019. Umur ekonomisnya 5 tahun. Untuk akumulasi bebannya sebesar 1.500.000. Dan terhitung tanggal 31 Desember 2019. Kita rekam, oke ya. Kita rekam lagi. Nah, setelah mengisi daftar aset tetap, kita lanjutkan dengan mengisi saldo awal piutang usaha. Yang pertama, kita mengisi nama pelanggan. Kita tekan baru. Kita sesuaikan ID dengan soal, yaitu C001.
Perusahaannya yaitu Zul Travel. Tipenya yaitu customer. Kita rekam, kita bikin baru lagi. Nama pelanggan yang kedua yaitu kita dulukan isi ID-nya C002. Perusahaannya Aldi Travel. Tipenya sama, customer. Kita pilih rekam, kita oke kan. Nah, untuk nama pelanggan yang ketiga C003 dengan perusahaan Bapak Darmosa. Kita pilih rekam, kita pilih oke. Nah, sekarang kita melanjutkan mengisi saldo awal kita usaha. Sebelumnya kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu. Untuk Zul Travel, kita sesuaikan dengan soal. Nomor invoice-nya ATD 01, sedangkan jumlahnya yaitu 10 juta. Lalu kita rekam. Selanjutnya kita tambahkan saldo awal piutang kedua dengan nama pelanggan Aldi Travel dengan nomor invoice ATD 02. Nominalnya ada 15.500.000. Kita tambahkan lagi untuk saldo awal piutang yang ketiga yaitu Bapak Darmosa. Sebelumnya kita mengisi saldo awal untuk piutang usaha. Selanjutnya nama pelanggannya adalah Bapak Darmosa dengan nomor invoice ATD 03 dan pada tanggal 12 Desember 2019. Nomor invoice-nya ATD 03 dengan jumlah sebesar 7 juta. Lalu kita rekam. Nah, setelah selesai kita mengisikan saldo piutang, kita lanjut dengan selanjutnya kita mengisi saldo awal hutang usaha. Kita masukkan nama pemasok untuk mengisi Yang saldo. pertama kita mengisi nama pemasoknya. Kita tekan mengisi saldo piutang usaha, kita sesuaikan dengan soal. ID-nya yaitu V kemudian kotak tersebut 001 kita dengan pilih nama data nama perusahaan supplier dan pilih baru. Bastian Bengkel. Yang pertama yaitu Bengkel Bastian. Kita bikin nama perusahaannya Bengkel Bastian.
IP-nya yaitu vendor, lalu kita rekam. Selanjutnya kita melihat mengisi saldo awal hutang usaha dari Bastian Bengkel. Nomor invoice-nya yaitu INV01. Nilai hutangnya kita sesuaikan juga dengan soal, yaitu sebesar Rp4.350.000 dan tanggalnya kita sesuaikan juga dengan soal. Lalu kita pilih rekam. Kita bikin data yang baru. Pilih baru lagi. Untuk ID-nya yaitu V002. Tipenya masih sama yaitu vendor karena dia hutang usaha, dan perusahaannya kita bikin Lesti Bilar sesuai dengan soal. Lalu kita selanjutnya mengisi saldo awal rekening dari Lesti Bilar. Tanggalnya kita ubah, kita sesuaikan dengan soal. Selanjutnya kita mengisi transaksi pada Alda Range Car. Transaksi yang pertama dapat kita lihat pada soal, yaitu pembayaran sewa yang terletak di jurnal umum, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 15 juta. Yang pertama kita isikan kodenya dahulu, dan selanjutnya kita isikan secara manual di debit 15 juta, lalu kas di kredit secara manual sebesar 15 juta. Dan selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 2, yaitu pendapatan jasa kredit. Kita ambil penjualan dan uang muka penjualan. Kita isikan uang muka penjualan dengan akun kas Bank Indonesia dengan pelanggannya Bapak Darmusa senilai 10 juta pada tanggal 5 bulan 1 2021. Lalu kita tutup, dan selanjutnya kita pilih invoice penjualan. Kita lihat di sana udah tertera Bapak Darmusa. Nah, kita masukkan deskripsi pesanan secara manual, yaitu Toyota dengan kode
kendaraan. Kita klik jasa, lalu kita tulis tanggal pengiriman, dan akan kita rekam lalu batal. Selanjutnya kita masuk transaksi yang sesuai dengan soal. Transfer kas, kita pilih kas dan bank, lalu pilih transfer bank. Kita masukkan nomor kodenya, yaitu kita dari Indonesia ke kas kecil sesuai soal pada tanggal 5 Januari 2021 dengan nominalnya yaitu 5 juta. Lalu kita rekam. Selanjutnya kita masuk ke pada transaksi yang ketiga. Transaksi yang keempat yaitu pembayaran hutang. Kita pilih pembelian, yaitu pembayaran utang usaha, yaitu kepada Bastian Bengkel sebesar, ya akunkan kasnya yang yaitu Bank Indonesia. Kita masukkan tanggalnya dengan kode invoice-nya yaitu INV 01. Rekam setelah diisi jumlah pembayarannya. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi yang kelima. Pembayaran piutang usaha oleh Zul Travel. Penerimaan dari Zul Travel ini secara tunai, maka kita pilih akunnya yaitu akun kas dengan nomor invoice HTD 01 dengan nominal 10 juta. Lalu kita rekam, tutup. Transaksi selanjutnya yaitu pembelian tunai, yaitu kepada Herlino Fotokopi sebesar 470.000. Nah, penerimaan ini termasuk ke dalamnya yaitu kertas dan tinta printer. Nama pemasok kita isikan Herlino Fotokopi, sedangkan untuk deskripsi pesanan kita tulis manual. Kodenya kita sesuaikan. Diterima harga, sedangkan total dapat didapatkan secara otomatis dari diterima dikalikan dengan harga per unit. Masuk transaksi selanjutnya. Setelah kita tutup yang tadi, kita masuk kepada pembelian kredit. Kita ambil pembelian, kita isikan uang muka pembeliannya terlebih dahulu, yaitu
Bank Indonesia kepada Lesti Bilar, kita tekan OK sebesar 50 juta. Kita isikan tanggal sesuai dengan soal. Ke pembelian, lakukan akun kasnya Bank Indonesia, vendornya Lesti Bilar. Di sini dapat kita lihat. Lalu kita tutup, kita lanjut transaksi berikutnya. Kita maksud kepada transaksi berikutnya, yaitu pendapatan jasa secara kredit. Nama pemasoknya kita isikan, yaitu masih Lesti Bilar. Deskripsi pesanannya yaitu Datsun dengan harga 100 juta. Tanggalnya kita sesuaikan dengan soal, tanggal pengiriman dan pembeliannya juga. Lalu kita klik jasa. Setelah muncul angka total pajak, total setelah pajak dan dibayar atau uang muka, lalu kita rekam dan OK, lalu klik batal. Berikut adalah data dari penerimaan barang. Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi berikutnya, yaitu pendapatan jasa secara tunai. Kita ambil penjualan, kita pilih di sini invoice penjualan. Deskripsi pesanannya itu lihat sesuainya, kita pilih secara manual. Transaksi selanjutnya yaitu perlengkapan yang tersisa, yaitu pada jurnal umum sebesar 300.000. Nah, setelah kita mengisi 9 transaksi tersebut, kita akan tekan keluar, lalu kita pilih backup dan keluar, lalu kita simpan datanya di UAS PKA Alda Tridianda. Kita checklist, lalu kita tekan yes, kita pilih backup dan keluar. Setelah kita backup data, ini sedang loading, nanti kita pilih keluar atau akan keluar dengan sendirinya, tergantung dengan sistem Zahir pada laptop atau komputer masing-masing. Nah, sepertinya ini sudah mau keluar, karena kalau di laptop saya seperti itu setelah kita backup dan selesai. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai cara menggunakan Zahir Accounting. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.